Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari menjelang siang ini Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dalam berbahasa Arab dengan baik sesuai dengan kaidah yang benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus di Waul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Silahkan dibuka buku sorofnya. Dan sekarang alhamdulillah kita telah sampai pada bab as-sabi, bab ke-7 dari sulasi mazid. Baik. Ya, sama-sama coba kita perhatikan dan disimak wazan yang terdapat di dalam Al-Babus Sabi. Al-Babus Sabi, bab ke-7 dari sulasi mazid. Tolong disimak baik-baik. Al-Babus Sabi'u. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'ilun unfu'ila yunfa'alu. Ini adalah tasriful usul. Kemudian kita lanjut ke tasrif fi'lil madhi ma'ruf. In fa'ala infa'alu in fa'alat in fa'alata in fa'alna in fa'alta in fa'altuma in fa'altum in fa'alti in fa'altuma in fa'altunna in fa'altu in fa'alna. Lanjut tasrif fi'lul mudhari' ma'ruf. Yanfa'ilu yanfa'ilani yanfa'iluna tanfa'ilu tanfa'ilani yanfa'ilna tanfa'ilu tanfa'ilani tanfa'iluna tanfa'ilina tanfa'ilani tanfa'ilna anfa'ilu nanfa'ilu. Kemudian tasrif masdarnya infi'alan infi'alaini infi'alatin. Kemudian tasrif isim fa'il munfa'ilun munfa'ilani munfa'iluna munfa'ilatun munfa'ilatani munfa'ilatun. Kemudian kita lanjut ke tasrif isim maf'ul. Munfa'alun munfa'alani munfa'aluna munfa'alatun munfa'alatani munfa'alatun. Kemudian tasrif fi'il amr. Infa'il infa'ila infa'ilu infa'ili infa'ila infa'ilna. Lalu tasrif fi'il nahi. La tanfa'il la tanfa'ila la tanfa'ilu la tanfa'ili
la tanfa'ila, la tanfa'ilna. Lalu tasrif isim makan dan zaman. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'alatun. Kemudian tasrif fi'il madhi majhul. Unfu'ila, unfu'ila, unfu'ilu. Unfu'ilat, unfu'ilata, unfu'ilna. Unfu'ilta, unfu'iltuma, unfu'iltum. Unfu'ilti, unfu'iltuma, unfu'iltunna. Unfu'iltu, unfu'ilna. Lalu yang terakhir adalah tasrif fi'il mudhari majhul. Yunfa'alu, yunfa'alani, yunfa'aluna. Tunfa'alu, tunfa'alani, yunfa'alna. Tunfa'alu, tunfa'alani, tunfa'aluna. Tunfa'alina, tunfa'alani, tunfa'alna. Unfa'alu, nunfa'alu. Baik, itu adalah tasrif-tasrif yang terdapat pada bab usabi, bab ke-7 dari thulathi mazid. Ada dari tasriful usul, kemudian tasrif madhi ma'ruf sampai tasrif mudhari yang majmul. Baik, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu contoh-contoh fiil. Contoh-contoh fiil yang terdapat atau bisa masuk ke dalam bab sabi, atau contoh-contoh fiil yang bisa menggunakan bab ke-7 dari thulathi mazid. Baik, kita baca al-amthilatu. Di sini ada in ba'atha yang artinya bangkit. In kasara artinya pecah. In fajara artinya terpancar. Ya, bisa juga meletus. In tabaqa artinya tertutup. In dafa'a artinya tertolak. Terhentak juga bisa. In qasama terbagi. In qalaba terbalik. In sahaba tertarik, ya, ketarik. In tofa'a mati, ya, seperti lampu. In tofa'a mati. In khada'a tertipu. In khada'a. In kadaro artinya bersegera. In hadama artinya rubuh. In qata'a artinya terputus. In doroba artinya terpukul, terkena pukulan. In akasa artinya terbalik, sama seperti in qalaba. Silakan kalian baca, ya, contoh-contoh ini, kemudian ambil salah satunya lalu ditasrifkan pada wazan babus sabi. Contoh misalnya kita ingin ambil kata in kotoa ini. Lalu kita tasrifkan di sini. Ya, maka jadilah in kotoa yan kotiu in qita'an, mun kotiun mun kotoun, in koti la tan koti, mun kotoun mun kotoun, un koti ayun koto'u. Seperti itu ya ikhwan. Juga lanjut ke tasrif madhi ma'rufnya. In koto'a, in koto'a, in koto'u, in koto'at, in koto'ata, in koto'na, in koto'ta, in koto'tuma, in koto'tum, in koto'ti, in koto'tuma, in koto'tunna, in koto'tu, in koto'na. Terus kalian lakukan hal itu sampai selesai di
tasrif mudhari majhul dengan fiil inqata'a. Terus lakukan seperti itu untuk melancarkan ya tasrif bab ketujuh ini. Ambil lagi misalnya, ya kita ambil contohnya lagi adalah inqasama. Ini dia, yang artinya terbagi. Masukkan lagi ke wazan tasrif babus sabi. Inqasama yanqasimu inqisaman, munqasimun munqasamun, inqasim la tanqasim, munqasamun munqasamun, unqusima yunqasamu, seperti itu. Masuk lagi ke tasrif fi'il madhi. Lalu tasrif mudhari majhul. Yanqasimu yanqasimani yanqasimuna, tanqasimu tanqasimani yanqasimna, tanqasimu tanqasimani tanqasimuna, tanqasimina tanqasimani tanqasimna, anqasimu ya nanqasimu, seperti itu ya ikhwan. Ya, hendaklah kita hafalkan wazan-wazan yang terdapat pada bab sabi dari thulathi mazid ini. Dihafalkan. Jika kita benar-benar ingin menguasai bahasa Arab dengan baik sesuai kaidah, maka hafalkan ini. Sangat mudah. Kita hafalkan wazannya semuanya. Dari tasrif usul sampai tasrif mudhari yang majhul. Setelah hafal wazannya, baru kita pilih salah satu fiil yang bisa menggunakan wazan bab sabi ini. Lalu kita tasrifkan fiil tersebut seperti yang tadi kita lakukan. Karena dengan begitu akan memperlancar kita dalam hafalan shorof, dan dengan baik hafalan shorof akan memudahkan kita dalam penguasaan berbicara dengan bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Penerangan artinya penjelasan. Bab ini dinamakan bab infa'ala. Berarti bab 7 thulathi mazid ini juga bisa dinamakan dengan bab infa'ala. Atau bab infial, atau bisa juga dinamakan dengan bab infial. Lantaran masdarnya infial, karena masdarnya wazannya berbentuk infial. Jadi bab ketujuh ini bisa disebut dengan babus sabi thulathi mazid, boleh juga disebut bab infa'ala atau bab infial, boleh. Bab ini gunanya ialah terjadi, maksudnya fiil-fiil yang masuk ke dalam wazan bab 7 maka akan ada tambahan kata ter dalam penerjemahannya, atau ada tambahan kata terjadi ketika diterjemahkan. Terjadi sesuatu seperti inkasaro, inqolaba, infajaro, inhadama, dan inqata'a, dan lain-lainnya. Mudahnya adalah fiil-fiil yang masuk ke dalam bab ini akan ada tambahan kata ter. Ya, kebanyakan fiil yang masuk ke dalam bab ini akan ada tambahan kata ter. Contohnya inkasaro terpecah, inqolaba terbalik, infajaro terpencar, inhadama roboh, inqata'a terputus. Ada kata ternya. Huruf yang bertambah di dalam madhi ini, huruf yang bertambah di dalam madhi ini bab, maksudnya di dalam madhi bab ini ialah alif, ya, yang ditambah ada alif dan nun di permulaan, pada permulaannya. Kita lihat memang ada tambahan ya. Jadi kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di sini kita lihat ya, pada fiil madinya di sini ada tambahan alif dan juga nun. Ada tambahan alif dan juga nun. Itu adalah dua huruf tambahan pada bab ketujuh ini. Baik, kemudian yang terakhir, fiil-fiil yang masuk bab ini hampir semuanya jadi lazim.
Ada yang masih ingat apa itu lazim? Ya, lazim artinya adalah fiil yang tidak butuh maf'ulun bihi. Jadi cukup dengan fa'il saja. Contohnya kata zahaba. Jika ada orang bilang zahaba Muhammadun, maka sudah cukup. Karena kata zahaba nggak perlu maf'ulun bihi. Contoh lagi misalnya jalasa, duduk. Jalasa tolibun, murid itu duduk. Jelas, nggak perlu maf'ulun bihi. Nah, fiil-fiil yang tidak memerlukan maf'ulun bihi dan kalimat sudah bisa dipahami dengan baik tanpa maf'ulun bihi, maka fiil tersebut dinamakan dengan fiil lazim. Nah, fiil-fiil yang masuk ke dalam bab 7 ini itu berubah menjadi lazim walaupun tadinya muta'addi. Contohnya misalnya adalah doroba, artinya memukul. Doroba adalah fiil yang membutuhkan maf'ulun bihi. Karena jika tidak ada maf'ulun bihi maka kalimatnya tidak sempurna. Contoh pada kalimat doroba, ya ini contohnya. Afwan, tadi Ustaz ambil papan tulis dulu. Ini contohnya. Doroba adalah fiil yang muta'addi. Afwan, ini sepertinya terbalik gambarnya nih. Ya, kita lihat ke papan tulis di sini. Ya, kata doroba adalah kata yang membutuhkan objek. Doroba Ali misalnya, Ahmada, Ali memukul Ahmad. Misalnya, kalau kata Ahmad dihilangkan, Ali memukul, maka kalimatnya tidak sempurna. Ini menunjukkan kata doroba adalah fiil yang muta'addi. Apa itu muta'addi? Yaitu fiil yang membutuhkan objek. Ketika kata doroba ini masuk ke dalam bab ketujuh dari sulasi mazid yang wazannya in fa'ala, maka dari kata doroba akan berubah menjadi in doroba. Akan berubah menjadi in doroba. Maka pada saat itu kata doroba yang berubah menjadi indoroba tidak menjadi muta'addi lagi, melainkan sudah berubah menjadi lazim. Maka kalimatnya akan berbunyi dari doroba Ali Ahmad menjadi indoroba Ahmadu. Ahmad terpukul. Indoroba Ahmadu, Ahmad terpukul. Seperti itu ya ikhwan. Ini maksud dari lazim ya, yang dinyatakan pada keterangan tadi, yaitu semua fiil yang masuk ke dalam bab 7 ini akan menjadi fiil yang lazim. Alhamdulillah, dengan demikian selesai bab ke-7 dari thulathi mazid. Mari kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, yaitu al-babu tsamin, bab ke-8 min thulathi mujarrad, dari bagian thulathi mujarrad. Ya, perlu kita ingat lagi bahwa shorof atau tasrif dalam ilmu shorof itu ada 4 bagian. Yang pertama dipanggil thulathi mujarrad, yang kedua thulathi mazid, yang ketiga rubai mujarrad, yang keempat rubai mazid. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang kedua, yaitu thulathi mazid, dan sudah masuk ke bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dari thulathi mazid.
Baik, kita akan lanjutkan. Kita balik ke kitab. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8. Tolong disimak, diperhatikan dengan baik dan nanti dilancarkan. Al-babu tsaminu, if'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun uf'ulla yuf'allu. Sekali lagi, simak baik-baik. Al-babu tsaminu, if'alla yaf'allu if'ilalan muf'allun muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun uf'ulla yuf'allu. Ini adalah tasriful usul. Lanjut ke tasrif madi ma'ruf. If'alla if'alla if'allu if'allat if'allata if'alalna if'alalta if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Lanjut, fi'il mudhari' ma'ruf. Yaf'allu yaf'allani yaf'alluna taf'allu taf'allani yaf'alilna. Lanjut, taf'allu taf'allani taf'alluna taf'allina taf'allani taf'alilna af'allu naf'allu. Kemudian tasrif isim masdar. If'ilalan if'ilalaini if'ilalatin. Kemudian tasrif isim fa'il. Muf'allun muf'allani muf'alluna muf'allatun muf'allatani muf'allatun. Kemudian tasrif isim maf'ul. Muf'allun muf'allani muf'alluna muf'allatun muf'allatani muf'allatun. Kemudian tasrif fi'il amr. Ini dia fi'il amr. If'alla if'alla if'allu if'alli if'alla if'alilna. Kemudian tasrif fi'il nahi. Ini dia tasrif fi'il nahi. La taf'alla la taf'alla la taf'allu la taf'alli la taf'alla la taf'alilna. Kemudian tasrif isim makan dan juga zaman. Muf'allun muf'allani muf'allatun. Lalu yang berikutnya tasrif madi yang majhul. Tasrif fi'lil madi majhul. Uf'ulla uf'ullani uf'alluna maaf. Ini sepertinya ada kekeliruan nih. Harusnya tidak pakai nun. Jadi yang benar uf'alla uf'alla uf'allu. Itu nunnya salah. Uf'ulla uf'ulla uf'ullu uf'ullat uf'ullata uf'ulilna uf'ulilta uf'uliltuma uf'uliltum uf'ulilti uf'uliltuma uf'uliltunna uf'uliltu uf'ulilna. Sekali lagi kita ulang. Uf'ulla uf'ulla uf'ullu
uf'ulat, uf'ulata, uf'ulilna, uf'ulilta, uf'uliltuma, uf'uliltum, uf'ulilti, uf'uliltuma, uf'uliltunna, uf'uliltu, uf'ulilna. Lalu yang terakhir adalah tasrif fi'lil mudhari' majhul. Yuf'allu, yuf'allani, yuf'alluna, tuf'allu, tuf'allani, yuf'alilna, tuf'allu, tuf'allani, tuf'alluna, tuf'allina, tuf'allani, tuf'alilna, uf'allu, nuf'allu. Baik, sekali lagi. Yuf'allu, yuf'allani, yuf'alluna, tuf'allu, tuf'allani, yuf'alilna, tuf'allu, tuf'allani, tuf'alluna, tuf'allina, tuf'allani, tuf'alilna, uf'allu, nuf'allu. Ya ikhwan, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, silahkan diulang-ulang terus tasrif-tasrif yang ada di bab ke-8 ini. Terus diulang, dan alangkah baiknya jika dihafal. Dihafal, diulang-ulang, dihafal, diulang-ulang sampai benar-benar lancar. Karena penting bab yang ini juga, karena untuk memudahkan kita di dalam menggunakan bahasa Arab dalam percakapan kita. Ini sangat memudahkan nantinya. Baik, kita lanjut. Al-amthilatu, contoh. Ini contoh-contoh fiil yang terdapat dan bisa menggunakan wazan bab atsamin. Yang pertama, ihmarro, artinya berubah merah, jadi merah. Ikhraja, bertambah hitam putih. Ismadda, ismadda artinya bengkak. Isfarro artinya bertambah kuning atau menjadi kuning. Izraqqa bertambah biru, menjadi biru. Izharra artinya bertambah berbunga, artinya atau dengan kata lain berbunga. Ikhdarra bertambah hijau atau menjadi hijau. Ismarra artinya bertambah hitam, manis atau jadi manis. Ish'alla artinya kusut. Baik, kita lanjut. Penerangan atau penjelasan. Bab ini dinamakan bab if'alla atau bab if'ilalan, lantaran masdarnya if'ilala. Berarti bab ke-8 dari sulasi mazid ini bisa juga kita panggil dengan bab if'alla, atau juga bisa kita panggil dengan bab if'ilal. Kenapa? Karena masdar pada bab ke-8 ini bentuknya adalah if'ilal. Kemudian yang berikutnya, bab ini gunanya ialah untuk mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Ya. Bab ini gunanya ialah untuk mubalaghah, yakni melebih-lebihkan, ya, bertambah. Seperti hamiro artinya telah merah, tetapi ihmarro maknanya telah bertambah merah. Jadi ada kata tambah dalam artinya, menjadi tambah merah. Begitulah lain-lainnya. Kemudian huruf-huruf yang bertambah di dalam madi bab ini ialah alif. Ya, adalah alif di permulaan dan satu huruf yang serupa lam fiil. Dan tambahan lainnya adalah huruf yang sama dengan lam fiil yang diidghamkan, dimasukkan padanya, yang digabungkan, dimasukkan dalam fiil. Jadi kita kembali lagi dulu. Nah, di sini lihat if'alla. If'alla pada wazan ini ada dua tambahan, yaitu ada dua tambahan, yaitu alif di awal, kemudian huruf yang sama dengan lam fiil, lalu digabungkan pada lam fiil. Makanya
pada lam fiilnya dikasih tasydid yang menunjukkan bahwa ada 2 huruf di sana. Jadi kalau ditanya apa huruf yang ditambahkan pada bab tsamin thulathi majid, maka kita jawab ada 2, yaitu alif di awal dan juga tambahan huruf yang sama dengan lam fiil yang dimasukkan ke dalam lam fiil, yang digabungkan dan dimasukkan ke dalam lam fiil. Kita lanjut. Fiil yang masuk bab ini hampir semuanya berhubungan dengan warna. Berarti wazan bab ke-8 ini adalah bab yang kaitannya dengan warna. Atau cacat seperti buta. Ya, atau fiil-fiil yang berkaitan dengan kecacatan. Ya, tadi di dalam contoh juga ada, yaitu ismada, artinya bengkak. Panjang dan buta, pincang, buta, pincang dan sebagiannya. Lalu yang terakhir, di dalam bab ini isim fa'il dan isim maf'ulnya sama tasrifnya. Baik, kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ini isim fa'il dan ini isim maf'ul. Bentuk keduanya sama. Pada bab ke-8 bentuk isim fa'il dan isim maf'ul sama. Kemudian yaitu muf'alun, yaitu wazannya muf'alun. Tetapi pada takdirnya isim fa'il itu muf'alilun. Kalau di jabarkan, diuraikan, maka muf'alun itu aslinya muf'alilun untuk isim fa'il, dan isim maf'ulnya itu muf'alalun. Bila diidghamkan maka dua-duanya jadi muf'alun. Baik, sebentar ya. Pada bab ke-8 ini isim fa'il dan isim maf'ulnya sama, yaitu muf'alun. Tapi ketika dijabarkan ini dikeluarkan, dihilangkan tasydidnya, maka akan terlihat perbedaannya. Untuk isim fa'il aslinya itu adalah muf'alilun. Aslinya muf'alilun. Ini aslinya. Dan untuk isim maf'ul aslinya adalah muf'alalun. Aslinya muf'alalun. Tapi ketika diidghamkan dua lam ini, lam yang pertama dengan lam kedua, maka bentuknya akan menjadi muf'alun. Bentuknya menjadi sama. Baik. Itu dia pelajaran shorof yang bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan ilmu yang barokah, manfaat yang besar, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita pahami dengan baik. Saran Ustadz kepada kalian semua, silakan hafalkan bab ke-7 dan 8 thulathi mazid ini. Hafalkan dengan baik, lalu coba kalian latih dengan mengambil fiil yang bisa dimasukkan ke dalam wazan bab tersebut, lalu diulang-ulang lagi seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian yang terakhir, silakan kalian jawab tugas yang Ustadz berikan di Google Classroom. Dan tambahan, bagi siswa yang namanya di Google Classroom masih dengan nama samaran, bukan nama asli, tolong segera dirubah agar memudahkan dalam mencatat penilaian. Jika ada yang sudah ngerjain tapi nilainya tidak ada, mungkin sebabnya karena nama yang digunakan di Google Classroom bukan nama aslinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.